apakah Danu ini mengetahui sesuatu yang besar di dalam peristiwa tersebut? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol purifikasi. Tahu. Purifikasi ini pemurnian, jadi kalau ada kesalahan yang harus dibetulkan. Kalau ada yang nggak benar ya harus dibetulkan. Jadi artinya Danu ini tahu, menyimpan sebuah rahasia yang dia masih belum berani mengungkap apa yang terjadi sebenarnya saat itu. Jadi Danu ini tahu sesuatu dalam peristiwa tersebut. Sekarang saya lanjut, mengapa Danu tidak berani mengungkapkan secara gamblang? Apakah ada tekanan? Ada simbol kreasi. Ada simbol bentuk usaha di sini. Jadi Danu tidak mau mengungkapkan rahasia itu secara gamblang karena ada sebuah usaha-usaha yang tentunya membuat kita tanda tanya, usaha apa ini? Kalau memang sudah tahu sesuatu dan ingin mempercepat proses ini kelar, ya harus diungkapkan. Tapi di sini ada simbol kreasi ya. Mengapa harus ada kreasi? Ada apa yang membuat dia harus melakukan seperti ini? Ada simbol selebrasi untuk merayakan, untuk kemenangan, untuk terbebas dari masalah ini. Jadi bisa dikatakan Danu ini tahu sesuatu hal dalam perkara ini dan dia berusaha agar dia bisa terbebaskan dari masalah ini, dikarenakan di sini ada simbol kreasi, maksudnya simbol selebrasi, merayakan kebebasan semacam itu. Namun sebelumnya saya beritahukan lagi ya, kalau yang namanya prediksi itu masih memperkirakan, masih belum pasti hasilnya, entah benar entah salah atau nyerempet-nyerempet sedikit. Tapi semoga saja saya berusaha semaksimal mungkin di sini untuk bisa menguak tabir peristiwa ibu dan anak di Subang karena sudah 2 bulan tidak kelar-kelar. Jadi kesimpulannya di sini Danu tahu sesuatu, tahu rahasia besar di sini, dan Danu berusaha untuk bisa melepaskan dari kondisi ini. Karena ada simbol kreasi. Kemudian akan saya cari tahu, apakah Danu ini bekerja sendiri? Apakah Danu ini sekedar peran pembantu? Ataukah ada orang yang mengendalikannya ya? Mari kita lihat di sini. Ada simbol seorang prajurit membawa pedang. Prajurit itu ada atasannya. Jadi Danu ini apa kata atasan semacam itu? Apa kata yang diperintahkan? Jadi Danu ini bisa dikatakan sebagai peran pembantu. Jadi ya gimana ya, kasihan juga ya kalau sampai dia terjerat oleh hukum karena dia hanya sekedar manut apa yang diperintahkan. Apakah Danu akan jujur mau membuka siapa yang memerintahkan dalam hal ini sebelum diumumkan siapa pelakunya? Apakah Danu mau jujur? Ada rahasia yang tetap disembunyikan Danu. Jadi ada rahasia yang masih digenggam erat oleh Danu. Tapi rahasia nanti akan bisa terkuak sewaktu-waktu ya. Di sini bisa dikatakan Danu ini menyimpan rahasia besar. Danu ini tahu sesuatu dalam peristiwa ini. Tapi Danu juga ingin menyelamatkan dirinya dikarenakan dia ingin tidak terjerat dalam kasus ini yang dilanggarkan selebrasi. Dan Danu bisa dikatakan sebagai peran pembantu di sini karena di sini ada simbol prajurit membawa pedang. Nah, jadi bisa dikatakan Danu tahu sesuatu akan peristiwa besar ini. Tapi Danu masih menyimpan rahasia itu karena ada simbol ini. Simbol rahasia yang tersimpan dan rahasia nanti bisa terkuak. Saya pastikan rahasia nanti bisa terkuak ini. Seperti itu untuk Danu. Kemudian akan saya prediksi ada saran-saran apakah untuk Danu menghadapi hal ini, karena di sini Danu ingin bisa terbebas dari masalah ini. Padahal Danu mengetahui rahasia besar di sini. Apa yang disarankan semesta untuk Danu ini untuk memperingat atau untuk memperbaiki posisinya? Apa yang disarankan ya? Mari kita lihat di sini. Ada simbol seorang laki-laki, tangannya diikat, di kelilingnya ada pedang, di belakangnya ada api. Terus di belakangnya ini ada binatang yang besar ya. Jadi bisa dikatakan posisi Danu saat ini memang kurang aman. Kurang aman ya. Jadi Danu bisa dicurigai karena apa yang sudah
maksudnya karena apa yang terdapat di dalam TKP, ada sidik jari Danu, juga ada DNA-nya Danu. Itu membuat Danu betul-betul tidak aman di sini, ya, tidak aman. Bisa dikatakan api lambang dari permasalahan ini yang sudah berkobar-kobar ya. Terus di sini ada simbol pedang ini jeratan hukum. Di belakangnya ada simbol ini, binatang besar, yang bisa dikatakan ada kekuatan besar yang akan bisa menjerat Danu jika Danu kurang hati-hati di dalam hal ini. Jadi dalam hal ini Danu harus sudah sangat hati-hati, jangan sembrono kalau berucap, jangan asal ngucap. Kemudian saran yang kedua, bagaimanakah untuk menyikapi Danu ini, karena posisi Danu yang memang sangat-sangat tidak aman. Saran kedua, Danu ini masih bimbang harus bagaimana melangkah. Tangan satunya diikat di kayu ini, kaki satunya diikat di kayu ini, tangan satunya memegang burung, dan ada simbol awan. Awan ini bisa dikatakan kondisi yang berubah-ubah. Burung ini bisa dikatakan berusaha mendengar kabar yang ada, tapi dia tidak bisa melangkah ke sana kemari karena kaki dan tangannya diikat. Jadi bisa dikatakan Danu ini tidak berkutik saat ini. Dengan seandainya Danu berkata jujur, apakah akan membuat terungkap peristiwa ini? Ada simbol grounding, ada simbol insting naluri, ada simbol, maksudnya ini ancient healing wisdom. Jadi seperti ini, dengan kejujuran Danu akan bisa mengungkap peristiwa ini. Grounding ini kembali menyatu ke alam ya. Jadi ada sesuatu yang membuat Danu ini tutup mulut. Jika Danu ini jujur, kondisi seperti ini, kabut-kabut yang menyelimuti peristiwa ini akan terbuka dengan sendirinya. Kemudian di sini ada insting naluri, dan di sini ada ancient healing wisdom. Healing itu penyembuhan ya. Jadi ketika Danu mau berkata jujur, akan bisa mengungkap peristiwa ini. Ada simbol grounding, ada simbol insting naluri, dan ada simbol healing wisdom. Jadi bisa dikatakan Danu ini menyimpan rahasia yang begitu dia tutupi, dan rahasia itu mungkin kalau dia ungkap, dia akan ikut terseret dalam peristiwa itu. Makanya dia bersikukuh untuk menutupi peristiwa itu. Andai kata si Danu jujur, peristiwa itu sedikit banyak akan terkuak ya, menurut kartu yang ini. Selanjutnya, apa yang menyebabkan si Danu ini tidak mau berkata jujur? Saya ambil dari kartu satunya. Ada simbol ekspansi. Selanjutnya ada simbol rejection. Ada simbol vanity. Jadi seperti ini. Ada simbol ekspansi ya. Ketika Danu berkata jujur, yang terjadi dia bisa terbawa arus dalam peristiwa ini. Makanya itu dia menolak untuk berkata jujur dan bersikukuh pada pendapatnya untuk saat ini. Vanity itu kesombongan. Kesombongan itu bisa dikatakan apa ya? Untuk mempertahankan egonya atau bagaimana seperti itu. Apalagi di sini ada simbol penolakan untuk berkata jujur. Makanya Danu sampai saat ini ada rahasia besar yang masih ditutupi. Kemudian akan saya lihat jika Danu ini berkata jujur, di sini kan ada dua belah pihak Pak Yosef dan pihak Pak Yoris. Kita lihat kondisinya, bagaimanakah seandainya Danu ini berkata jujur, apakah ada efeknya dari pihak-pihak kubu ini? Mari kita ungkap di sini. Dari kubunya Pak Yosef dulu yang saya lihat ya. Seandainya Danu berkata jujur, apa yang terjadi di dalam kubunya Pak Yosef? Tapi ini masih prediksi loh ya, saya ingatkan sekali lagi masih prediksi. Jika Danu berkata jujur, apa yang terjadi pada kubunya Pak Yosef? Ada simbol komunikasi dengan yang di atas.
Selanjutnya ada simbol insting naluri. Selanjutnya ada simbol purifikasi. Purifikasi ini adalah pemurnian, komunikasi pada yang di atas, bisa dikatakan kepada Tuhan. Terus ada insting naluri dan ada pembetulan kesalahan atau kesalahan-kesalahan yang harus dibenarkan sesuai dengan jalurnya ya. Kemudian dari kubunya Yoris, seandainya Danu berkata jujur, bagaimanakah kartu yang keluar ini untuk memprediksi dari kubunya Yoris? Seandainya Danu berkata jujur, ada simbol generasi, guys. Generasi ya. Generasi itu bisa dikatakan leluhur, orang tua, adik kakak, seperti itu. Selanjutnya, apa yang terjadi di kubunya Yoris? Ada simbol fear, passion, api. Selanjutnya, apa yang terjadi di kubunya Yoris? Ada simbol komplit, permasalahan yang komplit. Jadi bisa dikatakan di kubunya Yoris ini generasi itu adalah keluarga, keturunan, terus passion, semangat, pengharapan, komplit akan menghadapi permasalahan yang komplit ketika Danu mau berkata jujur. Sedangkan dari kubunya Pak Yosef tadi ada purifikasi, pembenaran sebuah kesalahan. Misalnya kalau Pak Yosef salah ya harus dibetulkan, tapi kalau Pak Yosef nggak salah ya harus diluruskan, semacam itu. Dan di kubunya Yoris malah mendapatkan permasalahan yang komplit ketika Danu mau berkata jujur. Demikian saja teman-teman prediksinya kali ini, semoga cepat terungkap.